izin untuk hari ini saya sengaja mengumpulkan Bapak Ibu semua dalam kegiatan aksi nyata kami di IGPN 11, di mana yaitu diseminasi budaya positif. Nah, di Gombel tadi di SDN 19 tadi Malas ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas kesediaan waktunya sudah menyempatkan. Harusnya ini jam sudah enak kita bisa ketemu keluarga di rumah, tapi diluangkan untuk kegiatan saya ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini izin saya untuk menyampaikan budaya positif yang saya dapat selama kegiatan di JGPN 11, di mana budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Tentunya kita semua sudah melaksanakan itu. Ya, banyak sekali budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Ya. Menurut Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita laksanakan selama ini itu apa saja? Boleh saling berbagi di kesempatan ini. Ya Bu. Ada budaya positif bersama peserta didik itu seperti saling sapa, masuk sekolah dan pulang sekolah. Ya. Ada lagi? Positif adalah kedisiplinan, Disiplin, kerapian siswa, ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Ada kita? Oke. Baiklah, benar Bapak Ibu, itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua bahwasanya dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik itu akan menjadi sebuah karakter nantinya kepada anak kita, ya, ciri khas dari sebuah lembaga kita. Biasanya anak kita itu pagi kita datang langsung diselamat, dia berhubung ya Pak, mengelilingi kita untuk bergantian bersalaman. Itu memang karakter yang baik yang nantinya akan dibawa dia ketika dia sudah kembali kepada orang tuanya. Dan tujuannya adalah penerapan daripada budaya di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid yang menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Nah, kalau dibahas bersama nanti arahnya nanti ke kesepakatan yang ada di sekolah, bahkan di kelas. Menumbuhkan murid-murid menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal. Ini yang kemarin sempat kita bahas. Internalnya dulu ya. Internal dulu, baru nanti akan muncul sebuah perbuatan yang ikhlas. Kalau sudah internal muncul, gak akan ada unsur paksaan. Dia akan melakukannya dengan sendirinya, menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya yang menyenangkan. Anak-anak tidak ada tekanan di dalam kelas karena dia semuanya sudah berjalan di atas keinginannya, ya, atas keyakinan daripada kita sebagai guru dengan anak-anak. Contoh yang paling konkret biasanya anak-anak kita kalau di sekolah masuknya jam berapa, itu pasti ada yang lebih konsekuensi daripada kita sendiri. Anak sebelum itu sudah datang, baru kita. Sebetulnya yang baik kita yang memberikan sebuah sambutan kepada mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada ilustrasi tentang teori kontrol. Ilusinya itu guru mengontrol murid. Terus ilusi lagi bahwa semua pengontrol positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semuanya biasanya ada pada kita. Kalau sudah kita bekerja, anak harus tahu. Kalau nggak masuk, langsung kita spontan push up, ya. Kalau ada lagi dan macam-macam. Intinya bahwasanya kita itu bisa memaksa anak-anak atau tidak, ya.
konsep inti daripada budaya positif adalah satu yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol grup. Ketujuh, keyakinan kuat. Dan 8, segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil Pancasila yang sudah kita ketahui bahwasanya ada yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikiran global, mandiri, bergotong royong, bertenaga kritis dan kreatif. Nah, untuk berdiferensiasi nanti akan kita perlu banyak tambahan masukan dari teman kita yaitu Pak Darito untuk menambahkan nambah lebih kepada kita berdiferensiasi itu seperti apa. Istilah pembelajaran dengan paradigma baru bukan berarti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih kepada untuk memastikan praktik pembelajaran berpihak kepada murid. Kalau berdiferensi, kalau tidak salah, itu harus kita ketahui dulu kebutuhan muridnya seperti apa, gaya belajarnya, terus minatnya seperti apa, terus lingkungan belajar juga harus kita ketahui. Dan yang berdiferensi adalah, bisa kita diferensinya adalah kontennya. Jadi kalau kurang dari zaman Pak Carito, terus prosesnya, dan yang terakhir adalah produknya atau hasilnya yang berdiferensiasi. Tentunya Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan rekontrol. Kalau di stimulus respon, realitasnya adalah kebutuhan kita itu sama. Ternyata di rekontrol, realitasnya adalah kebutuhan kita berbeda-beda. Bukan hanya kita, anak-anak pun juga seperti itu. Sehingga anak-anak di kelas itu ya bermacam-macam. Ada yang suka gabung temannya. Ya, itu adalah kebutuhan. Anak menggabung teman itu bukan hal yang negatif. Dia melakukannya berdasarkan tujuannya, pasti ada tujuannya. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, mungkin yang kalian Bapak Ibu di depan mejanya adalah air satu gelas. Itu kalau kita sebagai manusia pasti akan memberikan gambaran berbeda. Oh, air ini yang menurut Bu Ayu begini, beda lagi dengan menurut Pak Carito. Nah, dengan seperti itu bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya kita lebih banyak menghargai orang. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Di teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Di teori kontrol yaitu kita harus berpikir menang. Ya, positif, lebih ke arah yang positif. Memang kita sudah dewasa ini kadang ke anak-anak anak pasti bisa kita kontrol, ternyata tidak. Ya, tetapi bisanya kita dengan berbagai macam pendekatan. Ya, ini bisa saya baca ya, kalau
Selanjutnya adalah disiplin positif. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini yang miskonsepsi banyak orang miskonsepsi. Orang yang kok disiplin pasti kaku, ya, terus tepat waktu, rajin, dan lain-lain. Ternyata disiplin adalah artinya adalah belajar. Semuanya butuh belajar. Kalau ingin tepat waktu kan butuh belajar. Gak mungkin harus besok banget. Pasti ada prosesnya dulu belajar. Oh, biasanya setengah 8, turun lagi jam 7.15, turun lagi sampai berjalannya waktu pasti dia pas jam 7 pasti udah nyampe. Tapi kalau dipaksa ya bisa, tapi ya gitu, munculnya tidak akan ikhlas. Disiplin mengacu pada satu diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta tanpa imbalan. Ini ya Bu ya, kemarin adalah yang sudah observasi imbalan ini reward, penghargaan, terus ancaman, apalagi ancaman ini, bikin takut besoknya nggak datang lagi. Ya, kalau udah mau masuk bangun tidur sudah kepikiran dia. Jadi pernah Bapak Ibu, anak saya sendiri waktu kelas 1 mungkin sama temannya, kalau teman-temannya di tendang kalau perutnya. Pagi-pagi saya bangunin doa berkah sekolah, dia nggak mau nangis. Akhirnya setelah lama-lama saya tanya, ternyata dia pernah dapat perlakuan yang tidak enak dari temannya. Yaitu ancaman dari temannya. Mungkin ketika dia di akhir dengan temannya itu ada ancaman. Jangan bilang-bilang ya, kalau nanti bilang ke bapakmu, pasti kamu akan saya bimbingkan lagi. Ya, itu dia takut mau sekolah itu berapa hari takut. Dan hukuman. Nah ini di sekolah kita mudah-mudahan tidak ada lagi adanya hukuman. Yang ada bagaimana? Nah, nanti ada selanjutnya teori atau caranya dengan cara sendiri untuk supaya anak tidak mengulangi perbuatannya. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Selalu ditekankan adalah intrinsiknya atau internalnya dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga anak-anak itu melakukan sesuatu dengan kesadarannya, bukan karena oh kalau nggak masuk besok akan dibuat berdiri sama guru saya, bukan seperti itu. Anak-anak kerjakan tugas, kalau nggak kerjakan tugas nanti akan disuruh membaca apa misalnya, tidak seperti. Tapi dengan intrinsiknya tadi anak-anak berdasarkan kebutuhannya, merasa dia butuh, bukan terpaksa. Seperti kita Bapak Ibu, kalau ke Tanjung Selor itu selalu pakai helm. Apakah ada paksaan memakai helm? Insya Allah kalau di sini tidak ada. Karena apa? Itu merupakan sebuah kebutuhan. Kalau tidak memakai helm, selain panas membahayakan kepala ketika kecelakaan, terus kalau ketemu polisi pasti akan tetapi bukan takut karena polisi tadi, bukan karena polisi kalau ketemu kita ditilang, bukan, tapi karena adanya kebutuhan daripada kita bahwasanya helm itu adalah alat untuk mengamankan kepala kita supaya selamat ketika terjadi kecelakaan. Ya, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang kita ketahui bersama yang kita ketahui yang paling sangat mengena kita adalah profil pelajar Pancasila, yang mana beriman, bertakwa, berdoa yang esa dan mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, global, berlanjut dan kreatif. Ini ada lagi Ibo Primary Year Program, terus keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Anak-anak pun juga seperti itu. Ganggu temannya itu bukan sebuah apa, itu ada tujuannya. Barangkali di rumahnya dia tidak pernah Cari perhatian. iya. Barangkali di rumahnya juga anak-anak itu sering mendapat hukuman dari orang tuanya, sehingga dia butuh perhatian daripada kita. Makanya ketika ada anak yang berbuat sesuatu, jangan langsung kita tanggapi negatif. Ya, kita harus berpikir lambat dulu. Oh, kenapa sih anak itu kok seperti itu? Kalau kita langsung emosi, ya bisa terjadi yang tidak kita inginkan. Bisa sampai kita memukul atau memberikan hukuman yang sepatutnya hukuman itu tidak perlu dilakukan. Lanjut, nah ini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih tidak sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Yang bertahan adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini anak-anak ya pasti harus bagi kita juga kan. Nah, yang sering terjadi di sekolah ini, kasih sayang dan rasa diterima. Anak ketika berbuat salah, mereka pasti pengennya di sini. Sering kita ketemu anak kita, dia misalkan nggak datang ke sekolah, pasti tujuannya ada ya. Kalau kita tanyanya baik-baik, mereka pasti dia setuju. Tapi kalau kita langsung tanya secara dengan nada dan intonasi yang tinggi, mereka tidak akan mau berbicara. Mungkin dia menunggu aja. Tapi kalau kita dari bahasanya, dari hati kita ke hati, insya Allah nanti dia akan menyampaikan beralasan-alasannya sehingga anak itu bisa tahu kenapa tidak datang. Penguasaan, harga diri, ini biasanya anak pintar Bapak Ibu. Anak pintar ini butuh seperti ini. Saya di kelas loh yang paling, ya akhirnya dia selesai, Pak selesai, supaya temannya tahu duluan kalau dia selesai. Seperti ini namanya penguasaan. Ingin diakui bahwasanya dia sudah selesai duluan atau dapat 100 teriak-teriak, oh 100, ini penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah semangat. Ada belajar sekarang diselingi dengan rasa yang menyenangkan. Pembelajaran tidak boleh membuat anak jadi jenuh. Makanya kita juga sering ngajak mereka anak itu bermain, humor atau antusiasme dan tertawa. Dengan cara ngajak bermain, misalkan ya mudah sebetulnya kalau bikin anak tertawa itu. Kita ngomong agak diulas sedikit, anak ketawa. Intinya membuat anak senang berada di sekolah. Motivasi perilaku manusia yaitu ada intrinsik dan ekstrinsik. Ya kemarin sempat di KKK kita saya sampaikan bahwasanya intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik itu biasanya untuk menghindari hukuman, ya, atau tidak nyamanan. Dia masuk terpaksa. Kalau nggak masuk nanti saya akan dihukum oleh guru atau pak guru. Ya, untuk mendapatkan imbalan, dia rajin supaya misalkan gurunya akan ngasih hadiah. Anak-anak ya itu ya. Nanti kalau siapa yang dapat nilai 100, pak guru sudah siapkan nih buku tulis. Wah, rajin semangat. Tetapi dampaknya apa? Ketika pak guru atau gurunya tidak membawa hadiah, mereka malas. Memang sifatnya adalah apa ya? Seketika itu aja. Tapi jangka panjangnya jelek kepada anak didik kita. Jadi yang seperti ini
sudah dimulai dikurangi. Memang kayaknya kalau kita bawa hadiah, boy, semangat. Biarkan kan anak-anak kita aja kalau mau dikasih hadiah, ya semangat ya kita bawa. Ayo, yang selesai duluan ketika ikut kegiatan dapat pulsa, ya udah semangat. Tapi ketika nggak bawa apa hadiah, ya biarlah, ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Tiba-tiba ya sudah, kalau mereka salah langsung dihukum. Murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, bisa juga psikis. Kalau konsekuensi itu biasanya adalah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ini sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Misalkan yang telat hadir, konsekuensinya apa nana, itu dia sudah tahu. Tanpa kita suruh, misalkan berdiri, ya sudah harus berdiri. Kalau kita memaksa, itu berarti hukuman. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sebetulnya konsekuensinya tetap juga tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Yang benar adalah segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini memang yang agak susah bagi kita. Ya, tapi insya Allah nanti kita pelajari apa itu segitiga restitusi. Nah, di sini kita lanjut di 5 posisi kontrol guru. Kita ada di 5 ini Bapak Ibu. Ada yang penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Menurut Bapak Ibu, sampai-sampai semua ini ada di mana? Semuanya ada. Ya. Minimal Bapak Ibu, bukan saya ngajarin, ya, ini misalkan hasil apa yang saya dapat. Kita sebagai guru itu minimal ini. Lebih baik lagi ini. Jangan sampai seperti ini ya. Nah. Nih, ini juga teman enak anak apa ya? Sama kita kayak tapi bahaya juga. Anak nanti akhlak kita itu apa? Inilah batasan-batasan antara guru dan murid. Kalau kita terlalu iya. Nah, kita lanjut ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua jadi minat. Nah, kita juga belajar sedikit-sedikit supaya menjadi seorang manajer. Bukan berarti manajer harus pimpin orang muda, tapi untuk manajer murid. Lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Kalau yang berhukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, enggak, hormat aja 1 jam. Itu kalau guru tiba hukum. Kalau guru tipenya pembuat rasa bersalah, dia begini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu meninggalkan Bapak atau Ibu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah terus. Ya, ada lagi teman. Ayo dong ikuti. Ya, ini kayak ambil dari teman-teman ya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu atau Bapak yang sekali ini. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu sebagai teman. Biasanya sering kita lakukan. Mau jadi penuh takut, akhirnya jadi teman. Supaya lebih dekat ke teman, supaya kita bisa memberikan arahan kepada mereka. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulang lagi. Itu namanya pemantau. Kalau yang bagus ini, apakah kamu tahu kesalahanmu?
kesalahannya ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi yang memperbaiki adalah anaknya. Jadi fokusnya kita itu pada pemecahan masalah bukan masalahnya, tapi pemecahan masalah. Jadi anak-anak kan, oh iya Kak, besok minggu depan misalkan pas upacara saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan pasti pasang. Ya, seringkali juga di kelas kita anak-anak tidak mengerjakan PR. Kalau kita langsung pakai berpikir cepat ya sudah berdiri. Nah, anak besoknya memang takut kalau nggak kerjakan PR, Pak Guru akan terus saya berdiri. Selanjutnya sambil kita latihan sedikit dulu ya Bapak Ibu, posisi kontrol. Apakah aku satu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata ini apa menurut Bapak Ibu? Dari kontrol yang mana? Bang hukum apa? Membuat rasa bersalah, tenang, memantau. Oh, membuat rasa bersalah. Oke. Selanjutnya, peraturannya apa? Memantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Selanjutnya, ayo lakukan demi Bapak, Ibu, ayo ya, tenang. Patuhi aturan saya atau awas. Bantu menghukum ini. Awasnya itu lah. Ada ancaman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Alhamdulillah sudah mulai mengerti. Meskipun tidak apa yang penting adalah yang dipahami itu siang ini. Selanjutnya Bapak Ibu masuk di keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Terus mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan ya Bu. Menurut saya kalau keyakinan kelas itu kan dibuat sama murid. Ya. Peraturan itu mungkin hanya gurunya saja. Jadi kalau keyakinan kelas itu dua arah antara kesepakatan antara murid dan guru, kalau peraturan itu cuma satu arah guru saja. Iya. Jadi kontrol. Betul, benar yang disampaikan yang ketiga ini. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Sama halnya dengan peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah berarti bukan kepala sekolah aja yang membuat, berarti kita semua yang dilibatkan. Itu kalau peraturan sekolah. Ya, sebetulnya kalau membutuhkan keyakinan kelas, saya yakin semuanya sudah paham ya. Bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar dapat diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada segitiga institusi di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang menyelesaikan masalahnya adalah murid tersebut. Ini segitiga institusi. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nanti di terakhir akan ada saya kasih videonya terkait segitiga institusi. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya ini, berbuat salah itu wajar. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Ini masih menstabilkan identitas. Ibu bapak pernah melakukan itu. Ya, terus ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari pemecahan masalah ini. Kamu berhak merasa begitu.
Ketika anak misalnya kita panggil, dia marah-marah, berkelahi misalkan, ya ini dulu kita lakukan. Ya, tampilkan dulu identitasnya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Mereka kan mesti melakukan ada tujuannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Intinya agak mendukung gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini seolah mendukung anak tadi. Jadi masuk di fase tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsiknya tidak dimunculkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nanti anaknya yang akan menjawabnya. Karena di kelas itu harus ada keyakinan kelas. Yang belum ada, saya tidak menyuruh harus dibuat, tapi memang tidak harus saja seperti itu. Di kelas nanti dibuat kayak kelas. Bila mana anak-anak melakukan kesalahan, itu mereka kan sudah tahu keyakinannya. Jadi pasti dia akan sadar dengan sendirinya apa yang harus dia lakukan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu video, tapi tidak ada soalnya. Tapi insya Allah mendengar ini perlu disimak. Dengarnya nggak dulu? Kurang besar. Ya suaranya Pak. Ini kan ya. Iya, pun pun.
Oke Bapak Ibu ya, itu tadi adalah contoh dalam masih tiga instruksi. Jadi anak-anak yang mengeluarkan idenya sendiri. Jadi kita nggak harus capek-capek mikir ini harus diapakan supaya anaknya bisa sadar. Tapi dia dengan sadar sendirinya ternyata perbuatannya itu sudah melanggar sebuah keyakinan iman saya sudah dibuat. Jadi mereka yang mencari solusinya sendiri. Kalau kita biasanya, nah, sudah muncul sudah, apalagi di rumah, dari rumah sudah ada masalah dengan keluarga atau apa, ditambah dengan kejadian yang sudah seperti itu, langsung terserut emosi kita. Nah, kalau zaman dulu langsung ya, apalagi kalau di kelas tidak mau mendengarkan, ya ada yang dipegang tangan kita, ya sudah itu akan terbang. Itu kalau mudah-mudahan dengan sedikit kita pelajari pada siang ini menambah wawasan kita bahwasanya setiap apa yang dilakukan anak itu mempunyai tujuan tertentu. Jadi tidak semudahnya kita menyalahkan anak. Barangkali juga kita yang kurang kepada mereka. Intinya pendidikan kita sekarang ini adalah berpusat kepada murid. Jadi pusatnya adalah murid kita hanyalah sebagai fasilitator di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu kita lakukan refleksi 4T, yang mana pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, 3 pembelajaran dan 8 tuntutan. Siapa yang mau merefleksikan untuk kegiatan kita hari ini? Monggo. Peristiwanya dulu, terus perasaannya, pembelajarannya dan penerapan ke depan bagaimana? Ya, monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Peristiwa hari ini yang saya alami adalah karena dari yang pertama saya ada PKN setelah istirahat, kemudian menunggu ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Arifin. Jadi ini sangat menyenangkan sekali, perasaannya sangat senang. Walaupun mungkin karena memang sudah mengantuk, perut juga sudah agak tapi alhamdulillah senang karena mendapatkan ilmu yang baru. Pembelajaran hari ini adalah tentang disiplin positif itu yang sangat berguna buat saya pribadi, karena saya secara pribadi ya selama ini berkeyakinan bahwa kebiasaan itu lahir, disiplin itu lahir dari kebiasaan yang awalnya dipaksakan. Tapi ternyata kalau kita tidak disiplin itu sesuatu yang salah menurut teori ya. Kalau saya sendiri yakin itu. Kemudian penerapannya ke depannya, saya berharap dari belajar ini saya bisa lebih baik lagi dalam menerapkannya di dalam kelas, terutama manfaatnya untuk anak-anak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ulangan. Selanjutnya kita silakan. Terima kasih Pak itu waktunya. Kalau saya berdua hari ini, menurut saya sangat menyenangkan sekali, karena pada dasarnya saya belum pernah mengerti tentang apa itu disiplin positif. Jadi saya apresiasi ini kegiatan yang sangat menarik buat saya. Yang kedua perasaannya senang dan mendapat ilmu baru. Terus yang ketiga pembelajarannya baru hari ini saya mengetahui tentang segitiga restitusi. Biasanya yang pernah saya lakukan ya hanya bertanya kesalahannya lalu memberikan saran, sudah tidak meminta siswa untuk menyelesaikan sendiri apa yang dia lakukan kesalahannya itu. Itu pembelajaran dari saya hari ini sangat menarik sekali. Terus untuk menerapkan ke depan, insya Allah akan saya terapkan di kelas supaya anak-anak itu memiliki motivasi secara instinktif sendiri, tidak dari paksaan oleh guru. Itu saja Pak. Terima kasih. Ibu mau menyampaikan refleksinya? Terima kasih untuk saya juga hari ini sangat bermanfaat sekali untuk saya untuk belajar positif. Mungkin
Agus dari sekolah. Oke, Dorina, silakan. Pak. Ya. Waktu di KKP itu kan memang pemikiran saya belum terbuka. Ya. Masih pemikiran kolot. Sebenarnya kalau tidak ada apa reward tadi ya atau tidak dihukum itu tidak bisa apa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Jadi peristiwa kejadian pada pagi siang ini saya merasa terbantu. Jadi pola pikir saya ini berubah nih Pak. Dari awalnya ya monoton gitu kan, mempertahankan apa ya diri saya, keyakinan saya, gitu kan. Karena setiap saya itu refleksi ke yang dulu itu, saya selalu memberikan reward kepada anak-anak kan, karena mungkin supaya termotivasi anak-anak itu. Cuman ternyata ya salah juga gitu kan saya ini. Jadi itulah saya merasa terbantu, pemikiran saya jadi berubah gitu kan, jadi ke yang positif, dan perasaan saya sangat senang dan terima kasih banyak karena sudah ada pembelajaran ini. Dan insya Allah saya akan istilahnya membuka pemikiran baru untuk jikalau ada permasalahan apa gitu kan ketika di dalam ruangan kelas, insya Allah anak-anak itu bisa istilahnya lebih baik ya. Jadi penerapan ke depan kalau saya membuat Selamat. Setelah terakhir Pak Direktur segala memberi motivasi buat kita semua. Silakan Pak. Ya, refleksi sama motivasi buat kita semua. Di siang hari ini yang sudah mulai terasa. Saya sudah cukup tadi, terima kasih atas pertemuannya. Jadi peristiwa ini kalau kita kan dengan kegiatan ini adalah hasilnya saya. Jadi sebenarnya itu kalau dikatakan semuanya akan baik. Cuma kadang-kadang kita ini secara pribadi buat saya ini mudah diucapkan, tapi cukup banyak tantangan untuk mulai dari karena tadi budaya positif biasanya sudah banyak budaya positif yang mereka sudah banyak. Cuma kadang-kadang kita ini tidak konsisten. Jadi pertama, kedua terkait dari kontrol, kita sering ya ke kontrol, bukan ke kontrolnya gitu. Jadi memang banyak sekali yang banyak suka setiap hari kayak. Memang berarti kita tuh mengambil ilmu supaya kita mendapatkan apa yang baru. Dan dari segi tiga itu juga sebenarnya mungkin kita sudah praktek sih sebenarnya. Jangan lupa sudah praktek. Mungkin tidak semuanya kan kita kan ada tiga tadi ya, ada fase ya, mulai validasi, kemudian sampai kontrol sampai tiga itu sudah praktek nih. Cuma kita nggak mengikuti alur sudah sebenarnya. Nah, itu sudah praktek. Cuma kita ternyata kita ini tidak mempraktekkan ini loh ternyata. Sering kita seperti itu sebenarnya. Kemudian terakhir tadi kita belajar tentang segitiga itu, kalau segitiga itu adalah sebuah proses ya, proses mencari solusi, tetapi solusi itu yang memberikan itu adalah seperti kita. Nah contohnya dalam kita kalau itu jenjang SMA ya. Juga kalau kita mau sedikit kita koreksi video itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak tepat di sana. Contohnya antara seorang guru dengan seorang siswa itu terjadi ada titik kata. Itu pernah kita bahas di dalam pembicaraan. Coba perhatikan gaya dirinya. Di awal-awal antara siswa dengan guru itu ada adab yang tidak sopan pertama. Kemudian yang kedua gurunya tidak terlalu tegang. Jadi menurut saya pribadi mau komentar itu. Kenapa? Biasanya kan terlalu tegang. Sebenarnya kan katanya harus menyenangkan. Terkait dan segitiga referensi pemimpin tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi masalahnya itu harus kita konteks masalahnya apa ya. Contohnya nanti kalau misalnya dengan masalah berat, misalnya anak mencuri, nggak akan kita selesaikan dengan masalah itu karena berkaitan dengan tanah, nggak bisa ya. Harus ada sana lagi mendalam itu semua. Kemudian yang terakhir itu terkait menyenangkan ini. Menyenangkan ini nggak perlu kita, ini mudah ya.
menyenangkan siswa itu anak itu dikasih SPP senang. Iya. Betul. Kasih SPP ini senang. Dari kasih pelajaran juga senang. Ya, tapi di sini tanda kutipnya adalah jangan sampai kita karena fokusnya menyenangkan anak, kita lupa dengan tujuan pembelajarannya. Itu yang kami ingatkan dari untuk kami. Jadi kata menyenangkan anak itu anak-anak itu biar tidak belajar senang ya. Coba memperhatikan aja dari pagi sampai siang tidak belajar senang. Dikasih SPP kan terus dia senang. Dikata senang dia perlu dibuat juga. Apa yang kita membuat SPP ada kita bermain kan harus pandai-pandai lah kita menggunakan waktu. Dan sekali lagi ini ada segala memberikan masukan. Nah, saya sedikit menyinggung disampaikan bahwa ketika kemarin memang itu sedikit saya agak menurut saya sendiri tidak nyaman ya. Dan itu menjadi buat pemikiran saya yang sampai saat ini belum move on. Kita kemarin kan membahas tentang numerasi ya, numerasi berkaitan dengan pola pikir. Jadi kita yang kita lakukan itu pola pikir teman-teman Bapak Ibu, dan itu kan begitu kita berikan materi kan banyak yang langsung menolak kan, ya kita langsung muncul gitu, banyak seketaman. Kenapa? Memang pola pikir kita seperti itu awalnya. Jadi kita itu masih fixed mindset, jadi kita jangan tutup. Jadi peminat itu sudah bagus, langsung growth, ya growth mindset ya, peminat yang berkembang kalau mindset itu bagus. Karena kalau dengan itu kita akan bisa menerima ilmu yang baru. Kalau kita open minded akan mudah menerima ilmu yang baru. Ya memang awalnya berat, dan juga kalau kita perhatikan itu bagus, cuma kita kan belum konsisten lagi. Itu menjadi tantangan kita sebagai pribadi, saya sebagai orang yang jauh dari sini. Kadang-kadang kalau saya membahas ini agak sedikit gimana gitu ya. Ya malu lah sebenarnya. Tadi menyampaikan itu terkait disiplin. Arti itu memang disiplin itu kalau kita melakukan waktu semuanya melakukan. Karena disiplin kan dari disiplinnya kan dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani itu artinya belajar. Dan itu juga kalau kita kaitkan, memang saya juga sendiri malu gitu kan. Tadi menyampaikan tadi yang paling ideal adalah guru menyambut siswa dan siswa yang guru. Kalau yang selama yang saya alami kan saya yang disambut guru kadang-kadang sampai pun yang tanya bapak pas jalan dulu sampai semangat tadi. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran yang saya alami selama ini. Saya kembali ke kakak kita nih. Kemarin itu kita ini budaya-budayanya selalu begitu. Jadi ketika kita ingin membuat suasana itu sulit. Karena masalahnya politiknya seperti itu, masih pas. Jadi ketika sebuah kegiatan itu mestinya ada sebuah aturan ya, aturan main ya, kesepakatan sebelumnya. Itu yang sebenarnya sudah saya setting itu, tapi tidak tahu kenapa kok bisa saja coba lewatkan. Kenapa? Ya, karena kita biar saling menghargai kok. Di sana ada nilai saling menghargai antara seorang narasumber dengan peserta. Itu saling menghargai. Supaya ilmunya bermanfaat. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu harus ada sikap saling menghargai, saling terbuka, kreatif, informatif dan aktif gitu. Kenapa? Supaya jalannya itu diskusi dulu. Tanpa itu semua maka seakan-akan orang arisan. Datang, minum, makan, pulang zon. Dan itu yang saya rasakan karena di selama ini. Saya kemarin ada suara nyaring ya. Oh ini sudah siap, ya, tahu saya tahu. Oh ini sudah lapar, saya tahu lapar, tapi saya sudah harus berapa jam saya ngomong. Saya tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka tidak memperhatikan itu. Kita ngomong ini otak berpikir. Hari itu buatnya persiapan membacakan materinya, malah mungkin dia akan belajar bagaimana dia menginvest pengetahuannya. Itu kadang-kadang yang kemarin itu tidak ada seperti itu. Dan saya bersyukur dengan ketika Pak Arifan berikan respon. Coba yang lain hanya sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan makanan. Ini adabnya nggak ada. Dan itu sebenarnya ini saya ubah. Coba belajar menghargai. Oh iya Pak Arifan di depannya lebih banyak. Bahkan saya kuenya belum dimakan. Kenapa? Karena saya mementingkan kegiatannya bisa berjalan dengan pakai dengan masa waktunya. Saya mikir belum
jangan sampai kita tuh ingin kadang-kadang mengingati orang lain tapi menganggap ini. Jadi itu yang saya rasakan Pak itu ya, aku malu ya pada itu kurang menjadi masalah, tapi konteksnya tuh yang masih jauh dan ini menjadi sebuah yang saya sendiri kadang-kadang malu dari diri sendiri. Tapi inilah kondisi kita, tetap semangat, berikan kepada teman-teman kita yang sudah mau berubah untuk open minded ya. Sebenarnya kalian sudah open minded nih mau bergerak, dan saya berharap teman-teman nanti kalau ada kesempatan silakan untuk ikut supaya kita punya pemikiran yang sama, punya konsep yang sama. Itu selalu kita akan mudah memuaskan sesuatu. Kita perlu proses ya. Jadi memajukan sesuatu perlu proses dan perlu kolaborasi. Tidak bisa sendiri. Dan akhirnya saya senang ya kalian Pak itu bergerak luar biasa di kampus Mukaribin. Bersemangat, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Kita bisa saling kolaborasi dan memberkati dan mendukung apapun program Mukaribin kalau bisa misalnya di komunikasi nyata atau bagi pulang membantu supaya nggak terulang seperti apa yang saya alami. Jadi begitu. Kalau itu saya seperti ini saya atur sendiri bagaimana saya bisa menyampaikan. Tapi nggak saya buka tapi alhamdulillah saya teman-teman tadi sudah mulai dengan terbuka ya alhamdulillah. Saya ikut masa senang dengan bangga. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih kolaboratif lagi. Mengisikan waktunya yang mungkin tadi sampaikan sudah dari awal pulang ternyata berpulangan ini juga perlu keikhlasan ya. Dan mohon maaf karena saya yang minta balikin kita siang aja ya Pak ya. Biar saya ada waktu pulangan dulu. Mungkin ini terlalu. Itu saja dari mohon maaf dari awal sampai saya terlalu banyak ngomong karena biasa ngomong. Mohon maaf kalau sudah ada kata-kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Pak Sugiarto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah membuka diri terhadap apa yang saya sampaikan pengalaman baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini bisa kita laksanakan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Benar apa yang disampaikan kepada Rito, kita sebagai guru memang terus belajar. Ya Bapak Ibu, disiplin tadi bukan berarti yang harus yang begitu, ternyata belajar. Memang kata disiplin ini sudah jadi bahasa kata yang kalau kita orang agak menakutkan ya. Padahal sebetulnya adalah sebuah proses di mana kita harus belajar dan terus belajar. Untuk tepat waktu kita semuanya butuh belajar. Alhamdulillah sekolah kita dari tahun lalu dengan tahun sekarang sudah ada proses belajarnya sudah mulai lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktu yang harusnya sudah bisa berkumpul bertemu dengan keluarga masih stay di sekolah. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Amin.
memimpin untuk membacakan Pancasila. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kerakyatan yang Persatuan Persatuan Indonesia. Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atasmi. Berani memimpin pembacaan teks Pancasila. Anak-anak, baiklah. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalau kemarin sudah kita buat keyakinan kelasnya, sekarang baru kita buat kesepakatan kelas. Jadi kelas kita sepakati maunya pada hari ini seperti apa? Ya, kelas kita, kelas kita, kelas 4 ini maunya pada pembelajaran hari ini itu seperti apa? Nah, nanti kalian tulis di sini ya. Satu ya. Ya, bantu ketua dibagi dua. Nah, betul. Ya. Kalau kurang ini. Ya, cepat. Baik. Ya. Mana spidolnya ini? Bilang tahu. Sama saja. Silakan ditulis maunya kelas kalian itu seperti apa hari ini? Nih. Nah, iya, iya. Ya, kalau selesai nanti telepon sana ya. Hah? Gimana? Baik, kelas kami ini maunya seperti apa hari ini? Silakan untuk tuangkan pikiran kalian dalam voice note tadi. Itu kan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya. Nah, kelas kita ini sepakatan seperti apa? Biar kelasnya berjalan hari ini dengan baik. Tulis itu.
Setiap manusia punya pemikiran masing-masing, punya keinginan masing-masing. Silakan tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, setelah itu baru tempel. Nah, itu baru selesai kamu? Sudah begitu? Ya, ya itu. Itu temannya yang lain. Sudah? Sudah? Isma? Lainnya? Beda-beda. Jaga rumahnya ya. Yang mikir. Nah, tempel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kopinya cepat, kopinya ya, ya. Ya, silakan tempel. Lain-lainnya. Ya, ke bawahnya. Pintar. Ya, silakan. Bingung? Jangan bingung. Maunya kelas ini seperti apa? Tinggal 3 anak. Jangan diganggu, biar dia dulu jawab apa. Jawab apa? Ya, taruh aja. Oke, sudah semua ya. Baiklah, saya bacakan ya. 1, semua anak tempat rapi bersih. Ya. Terus rapi dan tertib. Selanjutnya kelas bersih dan rapi. Kelas harus selalu bersih, rapi, bersih, tidak makan saat jam pelajaran, mendengarkan guru saat memberitahu
Kelas 4 rapi, selalu piket. Ya, inilah kesempatan kelas kita. Bahwasanya pertama di sini bersih. Nanti kelas kita ini harus bersih, tertib, rapi. Ya, bersih, rapi. Kelas harus selalu bersih di sini. Ini ada lagi yang baru di sini, tidak makan saat pelajaran dan mendengarkan guru ketika memberikan pelajaran. Terus nih ramah dan selalu mengerjakan di piket. Jadi kalau ramah itu tidak boleh saling menolong. Ya, yang dulu-dulu sudah, sekarang kita perbaiki. Namanya semuanya di sini dalam proses belajar. Jadi yang kemarin jelek kita belajar untuk jadi lebih baik. Ya, apa? Proses. Ya, yang penting jangan proses kebalikannya. Awalnya bagus jadi jelek. Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Oke, kita selanjutnya akan melanjutkan pelajaran kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tadi sudah membuat kesempatan kelas, Bian? Sudah. Bagaimana perasaannya? Senang. Apa harapanmu terhadap kesempatan kelas tadi? Kelas bisa rapi dan mematuhi aturan, Pak. Oke, terima kasih, Bian. Tadi sudah membuat kesempatan kelas. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah membuat? Senang. Mengapa senang? Karena sudah membuat kesepakatan kelas. Harapannya dengan adanya kesempatan kelas apa? Kelas menjadi bersih, rapi, tertib. Oke, terima kasih buat kesempatan kelas. Ya, apa perasaanmu setelah membuat kesempatan kelas? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena sudah membuat kesepakatan kelas. Iya, jadi kelasnya akan semakin apa? Semakin rajin masuk sekolah. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak.